Pimpinan, terima kasih. Saya pasang timer juga, stopwatch. Mas Menteri, terima kasih atas paparannya. Ada guru juga, terutama guru swasta, mereka mengatakan kalau mereka sukses dan mereka diangkat, belum tentu mereka mau masuk ke negeri. Apakah harus masuk negeri atau mereka boleh tetap ada di swasta? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Salam. Selanjutnya dari fraksi Golkar yang ada di sini, Pak Nur Purnamasidi. Ya, terima kasih pimpinan dan anggota Komisi 10 yang saya hormati, Pak Menteri beserta jajarannya yang juga sangat saya hormati. Saya memulai dengan kalimat Pak Menteri tadi, melindungi para siswa kita terkait dengan kompetensi tenaga pendidik. Pertanyaan saya mendasar, apakah ketika kita menerima PNS dari fresh graduate yang ada sekarang, itu menjamin dibanding misalnya dengan orang-orang tenaga pendidik yang sudah mendidik siswa mulai dari 10 tahun, 20 tahun, sampai 35 tahun yang usianya sudah melebihi 35 tahun, yang itu tidak memenuhi syarat sesuai dengan Undang-Undang ASN. Jadi mereka yang sudah lebih itu tidak bisa menjadi PNS. Nah, itu perlu dijawab oleh Pak Menteri. Nah, kenapa? Karena kebijakan yang dikeluarkan oleh Pak Menteri, khususnya P3K, ini menurut saya harus kita tinjau ulang. Kenapa? Karena bagaimana mungkin ada persoalan yang sudah berlarut-larut itu belum kita selesaikan secara tuntas, kemudian sekarang dimasukkan orang baru melalui skema CPNS. Menurut saya tidak adil, Pak Menteri. Mereka-mereka yang sudah berjuang selama berpuluh tahun, yang memenuhi kuota kebutuhan guru itu, sekarang statusnya menjadi tidak jelas. Ada lebih baiknya kalau kemudian kebijakan yang menyangkut pengangkatan guru baik melalui CPNS dan P3K khusus untuk Kemendikbud ini kita tunda, Pak, sampai kemudian kita betul-betul mengklirkan persoalan ini. Apalagi sekarang Komisi 10 ada panja. Nah, saya pikir itu. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya fraksi Partai Golkar. Ada Pak Adrianus Asia Sidot. Ya, Pak Adrianus, silakan. Terima kasih. Sesuai dengan keinginan dan aspirasi yang kami terima di semua daerah, ya, termasuk di Kalimantan Barat, keinginan dari guru-guru honorer ini tanpa seleksi mereka bisa menjadi tenaga P3K, dan mohon ini betul sungguh-sungguh diperhatikan, terutama mereka yang sudah berumur di atas 60 tahun, ya. Kemudian juga bonus mereka yang sudah mengajar di atas 19 tahun ini jangan cuma 15%, Pak Menteri. Kalau bisa ya 50% lah, karena mereka ini selama ini yang memang benar-benar mengajar dalam kondisi apapun, dengan gaji yang sangat minim di daerah-daerah terpencil, dan juga tidak baik kalau pemerintah terus-menerus beralasan tidak ada anggaran, karena memang sumber investasi sumber daya manusia ini kita semua paham, investasi jangka panjang. Itu saja pimpinan yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa mendapatkan perhatian dari Pak Menteri dan jajarannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dari PKB ada Ajengan tadi. Ya. Silakan. Terima kasih juga. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Kiai. Terima kasih. Pertama mengenai penerimaan CPNS, apakah berapa kuotanya untuk tahun 2021? Karena memang menurut Pak Dirjen Pendidikan dan Kependidikan kurang lebih pada tahun ini ada 90.000 yang akan pensiun, masa masuk pensiun. Nah, sehingga apakah nanti ada berapa penambahannya
untuk pensiun penggantinya 90.000, kemudian di samping itu ada berapa puluh ribu lagi atau berapa ratus ribu yang akan menjadi tambahannya. Kemudian yang kedua mengenai masalah P3K, kalau dilihat pada tahun ini memang luar biasa. Itu ada kurang lebih 400% dari tahun 2019 ada 99.000, sekarang menjadi 513.000. Nah, sementara yang dialokasikan itu 1 juta, sehingga ada sisa sekitar 487. Nah, yang 487.000 itu apakah masuk ke dalam yang 1 juta yang akan nanti tesnya itu pada bulan Agustus, Oktober dan Desember, atau misal apakah memang menyatu menjadi 1 juta? Kalau memang misalnya terpisah, itu harus ada tambahan lagi kuotanya, tidak 1 juta tapi 1.400.000 sekian. Nah itu pertanyaan saya, sehingga nanti mereka yang disebutkan oleh seperti Pak Dede, mereka yang dari pendidikan honorer agama, kemudian dari olahraga dan seterusnya, sehingga bisa dimasukkan. Karena terus terang saja sekarang luar biasa, guru-guru agama yang honorer yang di negeri dan swasta, di luar sekolah-sekolah agama, mereka sangat prihatin dengan kejadian seperti ini karena tidak akan ada terjadi pengangkatan untuk guru agama. Nah ini menjadi perhatian pemerintah, sehingga tidak ada keresahan. Karena setelah bulan ini mereka akan mogok, tidak akan mengajar. Nah, ini menjadi bagian penting di dalam pemikiran kita semua untuk bagaimana guru-guru honorer yang tentu saja yang mengajar agama di sekolah-sekolah negeri maupun swasta menjadi perhatian kita semua. Terima kasih Pak Pimpinan. Terima kasih Kiai Acep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya PKS masih ada yang di virtual. Bu Sakinah. Silakan Bu, 3 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Menteri, saya ingin sedikit menyampaikan, terlebih waktu masa reses ini banyak jeritan dari guru-guru swasta yang ada di daerah, terlebih di daerah 3T, terkait masalah seleksi guru P3K honor yang sekarang dikhususkan untuk para guru-guru negeri. Nah, mereka itu menjerit Pak Menteri bahwa mereka juga itu ialah anak bangsa yang mengabdi untuk daerah, yang mengabdi untuk Indonesia untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Tolong jangan jadikan mereka hati di daerah ini. Sehingga kami menekankan kepada kementerian, khususnya Pak Menteri dan jajaran Kemendikbud, hendaknya bersikap adil, berikan juga ruang untuk mereka dalam seleksi ini. Jadi jangan jadikan mereka anak tiri di negeri. Mungkin itu dulu Pak Ketua, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dari fraksi PAN ada Prof. Zainuddin, silakan Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai pengangkatan guru honorer menjadi P3K, saya berharap kebijakan afirmasi Menteri Pendidikan terhadap masalah pengangkatan ini. Aspirasi di bawah yang berkembang, guru honorer tidak ingin menjadi P3K. Aspirasi yang berkembang itu adalah PNS, terutama adalah honorer yang usia 35 ke atas dan tidak perlu tes. Gitu. Ini afirmasi juga. Terhadap guru-guru yang punya pengalaman seperti ini, saya kira nilainya harus tinggi. Jadi penghargaan tadi saya hargai Mas Menteri mau memberikan nilai kepada pengalaman yang sangat besar tadi, kami menghargai itu, tapi tolong ini dikonkretkan. Karena apa? Kalau penekanannya pada tes kompetensi, itu menurut hemat saya selama ini tidak terlalu signifikan. Ingat UKG guru-guru kita kan nilainya kan jelek. Rata-rata UKG guru kita 2020 juga masih di bawah 5,55,5. Tetapi mereka kan selama inilah yang memberikan atau menentukan perkembangan kualitas pendidikan nasional kita. Oleh karena itu, jangan terlalu mengedepankan pentingnya tes kompetensi kepada guru honorer kita. Baik, Prof. Yang lebih dikedepankan adalah hargai pengalaman guru-guru honorer kita yang memberikan pengabdian luar biasa kepada pendidikan. Itu yang harus diperhatikan. Baik, Prof. Cukup ya. Iya. Yang singkat ini Pak Fikri yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan mendapatkan perhatian dari
pendidikan kita. Terima kasih. Terima kasih Prof. Zainuddin Maliki. Ada Bu Anita katanya, Bu Anita Yakobagah dari NTT, ada ya? Mau menyampaikan? Ya, pimpinan. Ya, silakan. 3 menit ya. Ya, pimpinan, terima kasih. Yang saya hormati pimpinan dan seluruh anggota Komisi 10, Bapak Menteri dan seluruh jajaran. Aspirasi dari guru-guru P3K, mereka mengatakan bahwa syarat P3K harus ada kontrak daerah. Nah, bagaimana dengan guru-guru yang karena korban politik mereka dipindahkan, bahkan diputuskan untuk tidak melanjutkan pekerjaan? Silakan Mas Menteri. Terima kasih. Dalam spirit kesetaraan, saya juga ingin mohon dikasih meter 3 menit, Pak, karena saya ingin solider dengan seluruh member anggota Komisi 10. Oke, nomor 1, semua guru seni, olahraga, dan guru agama, karena guru agama semuanya akan termasuk dalam seleksi P3K. Kita sudah berkoordinasi dengan Kemenak untuk memastikan bahwa formasi tersebut akan masuk. Jadi jangan khawatir, untuk guru seni, olahraga, dan agama akan masuk formasi P3K. Ketiga, secara struktural tidak ada yang namanya formasi kalau bukan ASN, kalau nggak ada yang namanya ASN kalau bukan lembaga pemerintah. Jadi nggak ada namanya formasi atau P3K untuk swasta. Itu memang secara teknis dan undang-undang yang namanya P3K itu ya kalau kerja di sekolah negeri ya, atau di lembaga negeri kita. Jadi mohon bisa dijelaskan secara struktural memang itu terjadi. Jadi ini adalah membuka lowongan kerja, memprioritaskan yang sudah ada di sekolah negeri kita, tapi tidak menutup kemungkinan untuk bagi yang swasta kalau ingin bergabung. Jadi mohon itu ditekankan. Itu adalah strukturnya memang begitu. Ya. Ada beberapa isu lain, kalau itu yang paling besar tadi. Untuk guru 3T akan ada kebijakan yang sangat spesifik ke daerah-daerah 3T kita. Nggak cukup hanya dengan P3K pengangkatan. Mereka butuh bantuan guru pendukung, guru penggerak, mereka butuh banyak lagi. Jadi itu strategi terpisah. Ini tidak akan menyelesaikan masalah guru di 3T. Itu butuh benar-benar spesifik itu. Mengenai disabilitas, kita akan pastikan bahwa di isu mengenai apakah mereka akan diangkat atau tidak itu menjadi salah satu hal yang harus kita pikirkan dan mengkaji. Mohon Bapak Ibu membaca buklet yang sudah kita sirkulasi mengenai P3K ini, karena semua informasinya ada di situ. Mungkin tadi ada beberapa komen yang mungkin belum melihat bahwa ini sebenarnya sudah melakukan prioritasi untuk tahun ini, Pak, makanya nggak ada CPNS mulai lagi tahun depan, tapi ini agar kita memprioritaskan guru-guru honorer terutama yang ada, bukan guru-guru lain. Tentunya CPNS akan berlanjut, tapi berlanjutnya di tahun berikutnya. Mengenai isu dengan aturan dengan Kemdagri, itu merupakan suatu hal yang akan kami kaji lebih jauh, dan syarat ikut ASN P3K itu cukup NIK dan terdaftar di Dapodik, tidak perlu persetujuan kepala daerah. Jadi mohon itu juga dikonfirmasi. Dan untuk poin yang terakhir, ini saya harus menyebut sekali lagi sebagai penutup bahwa mohon tidak mempercayai apapun informasi yang ada di masyarakat yang sama sekali tidak benar. Kemendikbud tidak akan pernah dan tidak pernah akan menghilangkan pelajaran beragama. Agama adalah prinsip esensial daripada peta jalan pendidikan. Itulah kenapa profil pertama daripada pelajar Pancasila, yaitu objektif daripada seluruh reformasi pendidikan kita adalah kepercayaan dengan Tuhan Yang Maha Esa dan ketakwaan akhlak mulia. Itulah yang kita maksudkan. Jadi kita pasti akan memasukkan frasa agama di dalam itu. Jadi mohon untuk masyarakat berpikir kritis dan tidak percaya akan berbagai hal-hal yang tidak benar. Ya, jadinya yang saya ingin tekankan. Untuk itu semoga saya memenuhi waktu 3 menit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.